Ya, teman-teman, IHSG kita sudah melampaui tertingginya sebelumnya, teman-teman ya. Sekarang sudah melebihi dikit, teman-teman ya, sesuai yang kemarin kita gariskan di sini kan, melebihi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pertanda uptrend, teman-teman ya. Nah, ini juga sudah mulai terbentuk gap, maaf, sudah mulai terbentuk step by step-nya, teman-teman. Kita bikin step dulu ya, biar nanti pas gejlognya enak, teman-teman. Yang di sini kan ada gap, teman-teman ya, di angka 59. Terus nanti ini sudah bikin, tangga juga 2 teman-teman ya, ini ketiga nih. Yah, sudah bikin 3 step, step 1, step 2, step 3. Jadi nanti teman-teman apabila dia masih di area 6389 ya, si IHSG masih cenderung aman. Kenapa? Karena masih di bawah MA10 sama MA20, kecuali kalau sudah lewat lagi ke angka 6.200, ya sudah dipastikan lagi akan, downtrend kembali gitu. Nah, target selanjutnya teman-teman di mana? Nih harus melewati ini teman-teman. Harus sedikit aja di sini teman-teman nih, melewati angka 6696 ya teman-teman, itu cenderung akan baik lagi teman. Jadi harus bisa melewati teman-teman ya, kalau gagal teman-teman, ya sudah bisa diumpamakan dia bisa sideways area sini lagi kita bikin ya, step yang kedua di sini ya teman-teman di angka dipasin aja ya 6.666. Nah, di situ teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman IHSG kita, sampai sini teman-teman, sampai ke angka 6.666. Target saya 8.000 lah teman-teman ya, 8.000 pas atau enggak 8.000 kurang dikit, lebih dikit lah, harus lebih dikit teman, 8.000 lebih dikit ya. Biar tahun ini punya, tertinggi barulah teman-teman untuk IHSG kita ya. Jangan sampai melemah teman-teman ya. Ya harus di angka 8.000 lebih dikit lah teman-teman ya. Oke teman-teman sudah diperlihatkan, sudah mulai sedikit diperlihatkan uptrend, tinggal memotong aja MA10 memotong MA20. Apabila dia masih di area 6401 masih bermain di area situ berarti masih cenderung aman. Kecuali kalau IHSG kita cenderung main ke bawah lagi, sudah dipastikan dia mau ke step kedua teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Besok saya dua dikit ataupun diangkat bagus teman-teman ya. Sudah mulai uptrend teman. Biasanya kalau saya bilang waktu kemarin kan biasanya si koren itu masuknya itu ketika step pertama teman. Maaf step kedua. Nah, step pertama kan step kedua di sini teman. Jadi setelah ada break dulu, ada sideways langsung naik berdasarkan pengalaman tahun kemarin. Tapi mudah-mudahan terjadi sekarang teman-teman uptrendnya ya. Sudah terlalu lama kan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 8 bulan teman-teman ya. Di downtrend kan. Ya, jadi teman-teman yang masih setia di IHSG teman-teman mengalami hal yang seperti ini yang luar biasa. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Apabila nanti kenaikannya juga teman-teman mengikuti terus ya. Jadi teman-teman punya pengalaman di bursa tuh. Tahun 2024 itu di downtrend kan sampai tahun 2025 sampai bulan April, bayangin gitu. 8 bulan yang biasa cuma 3 bulan, 8 bulan di downtrend kan. Mungkin bisa bercerita seperti itu. Karena sejarah itu masing-masing orang punya sejarah teman-teman. Nah, teman-teman kalau apabila mengikuti IHSG berarti teman-teman punya sejarah sekarang gitu ya. Oke teman-teman bagus ya IHSG kita 176 miliar masuk ya si asing kita. Terus IHSG transaksi cuma transaksi kecil ya teman-teman. IHSG kecil cuma 9 triliun doang. Dan BI kecewa pasti teman-teman kalau transaksi kecil BI kecewa minimal 10 kata dia gitu kan. Kebilang sepi teman-teman kalau 9 triliunnya sepi ya. Minimal 10 lah. 10 di atas 10 bagus dong. Kalau di bawah 10 kurang ya. Oke, hari ini di 6.538,27 atau 92 poin plus atau 1,43% teman-teman untuk kenaikan IHSG kita dan sudah mulai menjejaki bukit tertinggi sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa naik lagi ya ke level 6.666 ya. Mudah-mudahan. Oke, kita akan bahas MN10 teman-teman, tapi sebelumnya saya ingin ngebahas seperti biasa teman-teman, saya minta waktu 4 bank ini untuk dibahas ya. Dan kepada teman-teman yang setelah subscribe channel ini terima kasih ya, yang mengikuti saya dari semenjak sebelum ganti nama teman-teman dari Saham Gocapan ID menjadi Update Saham ID. Sangat luar biasa, terima kasih teman-teman ya, menemani saya di sini. Jadi kita tukar pikiran teman, silahkan teman-teman yang baru gabung kalau mau lihat perjalanannya dia mulai daripada saham Gocapan teman-teman, saya mengawas saham Gocapan sampai sekarang menjadi update saham ID.
Dan kepada teman-teman yang telah memberikan komentar itu sangat luar biasa. Nah, tanpa ada teman-teman yang berkomentar, channel saya tidak menjadikan apa-apa teman-teman ya. Hanya sebatas video biasa aja. Terus kepada yang telah mendoakan saya, terima kasih. Saya pun berdoa, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Ternyata nikmat yang paling hakiki itu kesehatan, teman. Kadang-kadang kita kurang bersyukur, teman-teman ya. Kenapa kurang bersyukur? Kita dikasih kesehatan sampai 350 hari contohnya gitu ya. Sehat terus. Dikasih sakit 10 hari hanya karena demam doang sama sakit gigi, teman-teman ya. Kadang-kadang kita suka aral subha ya, suka mengecam, "Wah sakit," gitu kan. Padahal kita dikasih kesehatan hampir 350 contohnya, hampir hampir 300 hari gitu teman-teman ya. Nah kita teman-teman ya kadang-kadang manusia itu pandai bersyukur dan kurang bersyukur teman-teman. Makanya kalau yang bersyukur itu ditambahkan nikmatnya, kalau yang tidak bersyukur ya, artinya teman-teman dikurangi nikmatnya gitu kan. Baik teman-teman yang telah memberikan super thank terima kasih ya. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita lanjut untuk yang pertama kita tukar ke BBCA dulu teman-teman ya. Biasanya BBCA ditaruh paling bawah, sekarang BBCA paling atas. Oke, BBCA masih cenderung dia bertahan teman-teman ya di level 8.490, tidak mau menembus PR-nya ya, PR gap-nya teman-teman ya. Cenderung hanya lewat tapi nggak mampu teman-teman ya, cenderung seperti yang ditahan. Tetapi per hari ini Foreign masuk 145 miliar dan lokal masuk 144,20 ribu lot. Terdeteksi Foreign ngambil si ZP, RX sama KZ, BK masih keluar. RX sudah mulai masuk bagus teman-teman ya, ZP juga sudah mulai masuk. Ini ZP sama KZ saya lihat tadi di broker agak lumayan teman-teman pengambilannya. Smart Money sudah mulai ngumpul dengan baik tapi belum ada yang tertinggi. Tunggu kalau Smart Money ingin masuk tinggi teman-teman ya. Ini mah di angka 35 lah teman-teman, di sini 35. Biasanya dia beberapa waktu kemudian akan ada kenaikan teman-teman ya. Cuman di sini Smart Money kalah mulu ya. Tapi sini sempat menang teman, Smart Money sini sempat menang nih. Makanya ini Smart Money lagi berkumpul lagi. Mudah-mudahan si market maker besarnya mengizinkan untuk naik teman-teman ya. Karena si bandar lokal tumbuhan sedang akumulasi, apalagi bandar lokal terus akumulasi teman-teman ya. Semenjak tanggal 11 April ya. Untuk Foreign mungkin masuk keluar pan perhati ini sudah mulai masuk 145 miliar. Target terdekatnya untuk tanda kenaikan di angka 8595, tetapi target harus mencapai ke angka 9300 untuk melewati beberapa bukit kecilnya. Kalau sudah bukit kecil terlewati, yang penting dua ini teman-teman nih sudah dipastikan uptrend kembali. Punya potensi gain berapa sih ini si BBCA ini? Potensi gainnya sekitar 27% teman-teman, lumayan ya, 27% lumayan ke target utama 27%. Kalau teman-teman yang dananya gede mah ya miliaran ya 1 atau 2% juga sudah lumayan teman-teman. Makanya yang bermainnya bukan 1 miliar 2 miliar ya, para foreign pada bandar juga kan hampir 179 miliar, 32 miliar teman-teman. Artinya tidak sedikit. Jadi mereka untung setik 2 tik juga udah berasa banget ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tapi tetap harus hati-hati, masih ada yang kekosongan teman-teman. Saya juga nih IHSG naik, apakah akan dikoreksiin lagi untuk menutup gap-gap yang tersedia atau ini nanti untuk PR masa depan. Saya pikir lebih baik untuk PR masa depannya ya. Biarkan ini menjadi PR masa depannya, biar saya tidak nulis lagi, biar saya tidak ngasih tanda lagi ya. Secara MA juga sudah mulai membaik teman-teman, tapi MA20 masih kekeh pingin ke bawah teman-teman ya. Belum ada dorongan. Lanjut, kita langsung ke bank rakyatnya. BBRI. BBRI masih tertunduk ke bawah teman-teman ya, CMA 10 sama MA 20-nya, dan sekarang pas banget di tanda penurunannya. Step 1, step 2, nah mudah-mudahan menjadi step 3 teman-teman, karena kecenderungannya seperti ini. Ini akan kalau dia terjadi kenaikan, ini akan menjadi PR masa depannya teman. Biarkan menjadi PR masa depannya, tetapi secara MA masih posisi ke bawah teman-teman. Mudah-mudahan ditahan ya di area sini ya. Di area yang saya titikkan ini dikasih target penurunan ya, tanda penurunan. Karena posisi MA masih ke bawah teman-teman ya, MA 10 atau MA 20. Makanya saya bilang ini si IHSG kok naik, saya bilang gitu kan, tapi posisi bank 4 bank ini masih posisi belum stabil teman-teman ya, masih posisi masih posisi downtrend. Makanya di sini terlihat jelas si Bandar Foreign masih jualan teman-teman 174,2 miliar. Si Foreign jualan, ada RX, ada AK ya. BK sudah masuk. Nah, nanti nikmatin aja kalau BK sudah masuk, biasa suka ada kenaikan sebentar.
ataupun nanti dengan shadow-nya teman-teman ya. Manfaatin bisa ke level 3.700 ataupun di bawahnya dikit teman-teman ya. Kalau dia tidak mau naik berarti mau di bawahnya dikit. Nah, nanti biasanya teman-teman open gap ya, manfaatin aja untuk open gap-nya teman-teman ya. Karena sudah terlalu banyak nih jualannya biasa suka ditahan sebentar. Kalau dia mau uptrend berarti harus bisa melewati sampai ke angka 4.100. Tapi kalau dia mau cenderung turun kembali biasanya hanya sampai lewat sini aja ataupun di bawahnya. Di angka 3.700 ataupun di bawah sini teman-teman, antara bawah sini nih. Ya kalau pengen uptrend harus bisa melewati 4.100-nya teman-teman ya. Smart money sudah mulai bagus teman-teman ya. Smart money sudah mulai bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan smart money bisa ngedorong ya. Ditambah lagi si BK lumayan bisa memberikan dorongan yang baik lah. Lanjut ada BBNI. Suka sebentar dong ke target utamanya berapa persen ini teman-teman. Suka ada yang nanyain sekitar berapa persen ya. Harus ke bawahin dulu ya. Ke bawahin dulu nih. Nah, di sini kita tarik ke atas ini nih. 55% teman-teman kalau pengen ke 6.000-nya di angka 72%. Jadi lebih banyak BBRI. Jadi wajar kalau BBRI ada buyback ya teman-teman, karena penurunan sekitar 70%-an teman-teman. 72% untuk kenaikan jatah kenaikannya ya. Oke, kalau penurunan cuma berapa persen kan penurunan tidak biasanya tidak terlalu dalam teman-teman, sekitar 38%, artinya sedikit. Kalau penurunan beda teman dengan penaikan ya. Oke, bagus teman-teman, Smart Money sudah mulai masuk ya BBRI ini sudah mulai bagus. Tapi sayang banget sih 174,2 miliar si Polen keluar, tapi di sini ada si BK yang masuk, RX masih keluar. Dan saya ingin RX akumulasi terus ya. Cuma apa adalah daya teman-teman ya. Terus ada BBNI. Kita cek BBNI. BBNI betul masih posisi downtrend teman-teman ya, tapi masih sudah ditahan teman-teman di areanya sudah ditahan nih, pas banget seekor kembar teman-teman ya. Terus ini tapi Bandar Loka masih posisi ngejual sama Bandar Poren. Bandar Poren ngejual 73,6 miliar dan si Loka 174,6 ribu lot ya. Poren terdeteksi CRX, si CRX sama si BK keluar teman-teman ya. Tapi secara tahanan sudah mulai bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan di up ya. Minimal ke angka 4.090 aja teman-teman ya. Akan lebih baik lagi ya. 4.100 lah teman-teman ya. Anda dia masih menegakkan PR teman sini ya. Masih menegakkan PR di angka 4.430-an. Ya, Smart Money juga sudah mulai masuk, sudah mulai bagus teman-teman ya. Biasanya kalau Smart Money sudah mulai masuk, suka ada dimasuk beberapa hari kemudian kan si Bandar Loka, si Bandar Poren mengambil, si Bandar Loka juga ngambil, terjadilah kenaikan. Mudah-mudahan terjadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BBNI masih ada potensi penurunan sampai ke level 3.600. Saya tidak punya tahanan di area sini, hanya tinggal satu doang. Tapi potensi kenaikan bisa ke level 4.400. Target utama berapa persen? Sekitar 42%-an teman-teman ya. Kalau bank-bank plat merah teman-teman cenderung turunnya agak dalam ya. Lanjut ada BMRI satu lagi. BMRI ya. BMRI juga masih tertunduk lusuh ke bawah, tapi sekarang sudah mulai ada dorongan teman-teman. Dan per hari ini BMRI dimasukin sama Poren 134 miliar ya. Setelah kami juga masuk teman-teman ya, sekarang masuk lagi ya. Jadi BMRI lagi dimasukin sama Bandar Poren. Bandar Loka cenderung ngejual hanya sedikit. Ada RX, ada ZP yang masuk sama BK. Cenderung nih si penggeraknya sudah mulai pada masuk, teman RX sama si BK sudah mulai masuk. Target yang terdekatnya di angka 4.700 sampai ke level 5.000 teman-teman ya. Tapi kalau dia sudah mulai ke 5.150 bahkan ke targetnya ke angka 5.500 sudah dipastikan uptrend ya. Nah, sudah melewati MA 10 sama MA 20. Target utama berapa persen? Kalau level sekarang sekitar 53% ya. Betul ya, kalau si bank-bank BUMN sudah kenaikannya sudah lumayan teman-teman untuk penurunannya ya. Smart Money juga sudah mulai masuk teman-teman ya. Kalau Smart Money sudah masuk bertanda ini sudah akumulasi sama Smart Money ataupun retail yang atas nama institusi sudah mulai masuk teman-teman ya. Baik, mudah-mudahan positif ya untuk BMRI bisa mencapai kenaikannya minimal ke angka 4.900, mudah-mudahan. Tetap harus hati-hati teman-teman karena sini ada penurunannya ya. Kecuali kalau dia tidak ketembus berarti sudah bikin set untuk masa depannya nih, untuk PR masa depannya. Ini mudah-mudahan tanggal 8 adalah pemicu utama teman-teman untuk terjadi kenaikan dan itu sebagai nanti PR untuk masa depannya. Nah, sekarang kita akan membahas emiten punya teman-teman ya. Yang pertama ada GGRM. GG
GRM nih. GRM per gudang garam teman-teman ya. Gudang garam ini target penurunan ternyata ada pantulan dikit di 20% ya. Ini nanti teman-teman untuk kedepannya nih ya, kita akan naik harga wajarnya kuartal 3-nya 10 ribuan, kuartal 4-nya belum dihitung. Nah, dia terjadi di tanggal 8 terjadi juga sama teman-teman ya. Terjadi tanggal 8 sama dia menyisakan jejak penurunan. Nah, juga sama teman-teman menyisakan jejak penurunan 5.000. Nah, makanya ini masih masih sebenarnya kalau untuk emitennya teman-teman ya, saya masih curiga dia mau ke bawah dulu teman-teman ya. Cuman ini dari IHSG kita sudah mulai break gitu teman-teman ya. Tapi CMA tidak mau ke atas nih, masalahnya itu CMA itu tidak mau ke atas tuh, CMA 10 sama MA 20 tidak mau ke atas di IHSG kita teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tanda-tanda kenaikan untuk gap-nya ya, waktu PR tanggal 8 belum ditutup. Nah, ini tanda-tanda penurunannya sudah saya bikin di angka 9.030 sama di angka 8650. Nah, di sini ada dikit teman-teman ya, ada seekor merah dikit teman-teman di sini. Nah ya, di tanda-tanda penurunan mudah-mudahan bisa ditahan di situ ataupun dia kalau mau turun ya silahkan aja ke level 87 juga untuk menjemput PR-nya. Tapi saya pikir sih lebih baik ke atas dulu ya untuk menjemput PR di angka 10 ribuan atau dia ke sini si kepala kembar, si kepala merah di sini 10.400-an ya. Nah, berarti kalau berharga kuartal 3 di area sini teman-teman, dia cenderung kemarin itu mahal gitu ya. Nah, teman-teman tanda-tanda kenaikan sudah dibikin apakah ada? Nih ada teman-teman untuk area yang agak tinggi dikit di angka 11.000 itu tanda kenaikannya teman-teman ya. Kita lihat untuk GGRM posisinya di mana? GGRM 10 tahunan deh, jangan ya sudah murah banget selama 10 tahun. Dia targetnya nggak usah tinggi-tinggi teman-teman ya. Ke harga murah aja sudah bagus, bahkan di bawah harga murah teman-teman ke sini sudah bagus nih. Di angka 16.000 aja sudah bagus. Kalau sekarang dalam posisi dia downtrend teman-teman biarkan aja dulu ya, karena CMA 10 pun belum mampu untuk istilahnya menuju ke atas ya, masih terus berupaya untuk ke bawah, bahkan ini sudah dikasih tahu. Tetapi dari pungutan Bandar Foren sudah bagus, perhatikan teman-teman sudah ngambil terus-terusan 8 November. Jadi penurunan ini ternyata ada yang nerima siapa Bandar Foren ya. Jadi Bandar Foren cenderung ya udah kalau mau dilepas silahkan. Terus aja sama dia dimakan teman-teman, harus dimakan. Makanya nanti kalau ada kenaikan sementara manfaatin aja teman-teman. Kecuali kalau si GGRM ini bisa ke sini, kelewat sini ke 11.000, mungkin dia akan uptrend teman-teman ya. Targetnya ke 16.000 aja nih. Kita bikin target di sini aja ya. Target 22 ya. Nah, kalau sudah di sini baru kita akan bicara ke atas teman-teman ya. Untuk target-target kenaikan sebelah sini nih. Nah, ini sudah saya bikin ya tanda-tanda kenaikannya. Nanti mungkin targetnya kalau untuk area sini ini tanda kenaikannya targetnya di angka 12.000. Nanti ada kenaikan lagi. Nah, targetnya di angka 14.000. Nanti yang terakhir angka di angka 16.000. Jadi catatan sampai sini aja. Ya, ini targetnya si Gondang sampai di sini aja nih. Sampai 16.000 aja ya. Target utama di sini ya. Sengaja saya bikin sekarang biar nanti pas kita cek di tahun keberapa gitu teman jadi ketahuan ya. Oke teman-teman untuk sementara ini MA10 masih menuju ke bawah, MA20 demikian dan bahkan dia meninggalkan gap penurunan ya di sini nih. Nah, biasanya gap penurunan ke sini. Kecuali kalau si market maker besarnya mau memaksakan diri untuk naik karena posisi sudah murah banget teman-teman, sudah murah banget selama 10 tahunan. Ya, oke teman-teman ini nanti kita ikut harga wajarnya kita kasih tanda di sini HW. HW harga wajar teman-teman ya. Nah, untuk Bonar Foren terus ngambil, Bandar lokal pun sebenarnya hanya dari bulan Februari ngejual, ngambil. Terakhir ngambil teman-teman masih ada pembuangan sedikit. Jadi masih kalau si Bandar Foren, maaf si Bandar lokal sudah mulai ngambil lagi berarti mau di-uptrend kan ya. Minimal dia ngambil berapa lot ya? Minimal 2.000 lot lah gitu kan. Biar dia naik ke atas jadi bisa melewati MA10-nya bisa dibelokkan ke atas teman-teman menjadi tanda kenaikan. Nah, ketika ada smart money masuk, teman-teman perhatikan ya, langsung kempes, langsung ada kenaikan. Ini smart money sudah mulai masuk kembali, tandanya dinaikin bagus teman-teman ya. Mungkin tarikan sementara bisa ke angka 10.300, kalau bisa lebih teman-teman bahkan kecapai ke angka targetnya, berarti sudah fix dia mau uptrend ya untuk besok untuk melewati ini. Target jangan jauh ke angka 16.000 aja. Tapi kalau dia tidak kuat, cenderung dia akan melewati tanda penurunan ke angka 859. Mudah-mudahan ditahan di area sini. Oke, teman-teman mungkin seperti itu ya. Lanjut ada CNMA teman-teman ya. CNMA nih.
Wah, CNM sudah mulai bagus teman-teman nih. MA10 sudah mulai di bawah candle. Tadi sudah melewati 1 2 3 tapi dia tidak kuat, hanya melewati sama body aja, maaf sama shadow aja, dan belum menutup PR ketika tanggal 8 ya, belum menutup nih. Ada tekanan teman-teman ya. Ini harus sampai target sih teman 130 aja targetnya. Tapi dengan body ya, terus ada koreksi, dipastikan dia akan uptrend. Kenapa? Karena sudah melewati bukit yang tertinggi sebelumnya. Perhatikan daripada bandar Poren teman naiknya, keren ya. Ini ada apa namanya? Ada dividen Rp4 lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah menyentuh tanda kenaikan dengan shadow dan sedikit lagi menyentuh targetnya, cuman tidak mau. Pungutan daripada bandar Poren bagus teman-teman, dia belum jualan bandar Poren. Kemarin bandar lokal ngambil keluar lagi teman. Tapi pengambilan bandar Poren lebih banyak. Ini harga murahnya di angka 104. Mudah-mudahan tidak sampai sini ya. Mudah-mudahan tahan aja di angka tanggal 8 ya, kejadian tanggal 8 112. Secara MS sudah mulai bagus tinggal nunggu goldennya, ketemu MA10 ketemu MA20 sudah dipastikan dia akan uptrend karena pengambilan daripada bandar Poren juga sudah keren. Tinggal bandar lokal doang teman-teman ya. Ini bandar lokal ngambil atau smart money ada, udah dipastikan naik lah teman-teman, tinggal tunggu koreksinya aja untuk melihat koreksinya itu di level mana, nanti ketahuan dia akan uptrend. Oke teman-teman, CNM sudah mulai bagus ya secara MA ya, sudah di bawah candle sudah mulai bagus ya. Pungutan juga si bandar Poren sudah mulai bagus. Lanjut ada JPFA. Ini JPFA sudah apa namanya? Ini harga kuartal 4-nya di angka 3.600 teman-teman ya. Baru sampai berapa nih? Baru sampai 2.220 sudah sini ya. 2.120 ya. Sebenarnya target terbaik harusnya pengawalan sudah selesai teman-teman ya. Nanti sekarang sudah turun ya, kita akan bahas kalau sudah turun teman-teman ya. Ini sudah terjadi lagi istilahnya penurunan setelah target selesai tanggal 10.02 teman-teman. Jadi saya harusnya sudah selesai, tidak membahas lagi ya. Tetapi karena ada penurunan baru akan kita bahas. Nah, ini target-target sudah mulai dilewati ya. 1, teman-teman target penurunan. 2, target penurunan sudah dilewati. 3 nih ya. Target penurunan sudah dilewati. Ini target kenaikan biarin aja. Per hari ini itu dividen trap teman-teman ya. 70 perak. Nanti mungkin setelah dividen trap biarin aja teman-teman, karena posisi MA 200 masih menuju ke atas. Kecuali MA 20 nih ya sama MA 10-nya yang menuju ke ini, sudah si kepala kembar sudah berkali-kali double kepala kembar, hati-hati. Nah, ini target kenaikan selanjutnya di angka 1.900. Kalau berdasarkan harga wajar masih di angka 3.000 teman-teman ya. Cuman itu harga wajar, tapi kalau harga bandar bisa lebih bisa kurang teman-teman ya. Saya ke 2.400 ya. Kita cek dulu Japa ini kemahalan apa enggak nih. Ya, kita cek dulu. Nah, Japa sudah di harga tengahnya. Artinya kemarin sudah mencapai harga wajarnya ya. Harga wajar berdasarkan pencatat selama 3 tahun ya. Ini chat saya 10 tahunan. Nah, teman-teman sudah paling tunggu koreksi aja, teman-teman. Tunggu koreksi aja. Level skala bawah ini koreksi ke angka 1.500. Kalau terjadi lagi ke 1.500 berarti bagus. Tapi kalau dia ditahan teman-teman di AMA 200-nya, terus ada sideway, karena kan dividen trap teman-teman ya, dividen wajar lah kalau dia turun ya, dividen trap. Mudah-mudahan ditahan di area sini ya. Kenapa? Karena si bandar Poren masih belum jualan secara signifikan nih ya. Bandar Poren masih ngambil terus-terusan teman-teman ya. Bandar lokal pun demikian. Perhatikan bandar Poren ngambil, bandar lokal tapi sudah mulai jualan dua-duanya. Ya, sudah mulai jualan. Lebih baik teman-teman tunggu sampai MA10 di bawah karena menuju ke atas. Apabila MA10 sama MA20 masih menuju ke bawah, fix dia mau downtrend kembali, bisa ke level 1.500 lagi teman-teman ya. Tunggu di sini aja. Karena saya di sini tidak punya tanda-tanda penurunan, hanya di angka 1.500 saja. Dan tanda-tanda penurunan sudah dibikin kan sama saya dan sudah terjadi gitu kan. Tinggal yang sini aja. Ini belum, jangan mengambil ya istilahnya golok jatuh aja teman-teman ya. Nanti sakit dan berat teman-teman. Lebih baik tunggu aja konfirmasi. Kalau kata teman kita, jangan takut ketinggalan kereta karena kereta yang lain masih ada. Dan posisi pun sekarang masih sedikit dari harga tengahnya. Sedikit agak di harga mahalnya. Kalau kan mahal banget, di sini mahal teman-teman, harga mahal. Ya masih murah, sedikit murah, cuman masih ketinggian ya. Mungkin nanti kalau lepas inilah teman-teman ya, kalau 1.100, kalau tidak bisa ya 1.500 sudah mulai dilihat nih, dilirik ya.
supaya dilirik, tunggu sampai EMA 10-nya di bawah kanan menuju ke atas. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya. Karena kalau dari saya kan sudah selesai pengawalan, sepenting karena ada penurunan, ya akhirnya saya bahas kembali karena ada pilihan trap aja ini. Tunggu sampai konfirmasi aja, konfirmasi si bandar lokalnya atau si bandar foreign ngambil lagi ya. Karena kecenderungan si bandar lokal dan foreign lah yang memaaf harga ini. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Untuk si Japa lebih baik tunggu aja karena MA 10 lagi menuju ke bawah sama MA 20-nya. Hanya ditahan di MA 2 sudah jebol teman-teman, berarti tinggal 1.500. Mudah-mudahan ditahan dulu karena ada bidding trap teman-teman ya. Oke teman-teman, karena si Banaporen belum jualan secara signifikan, baru jualan 3 hari doang. Nah, si Bana lokal pun demikian, masih banyak barangnya. Mungkin kalau teman-teman mau tunggu sideways sampai si bandar lokal itu terlihat jelas jualan sampai setengahnya, ataupun si bandar foreign juga jualan sampai setengahnya. Mungkin di situ bisa lihat lagi. Nah, setelah ada pungutan lagi, mungkin di situ akan ada kenaikan lagi ya. Tapi kalau sudah membuat gunung seperti ini dan dia cenderung ditahan teman-teman di harga tengahnya, hanya satu kali doang tahun 2019 dia menuju ke angka 3.000. Tapi kalau ini bisa ke 3.000 ya bisa aja teman-teman ya, tinggal tunggu putar baliknya aja. Kenapa? Karena si bandar foreign juga belum jualan secara signifikan, ataupun bandar lokal belum jual secara signifikan, masih ada sisa barang, masih banyak sisa barang. Tunggu sampai EMA 10 di bawah kanan menuju ke atas ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masih memaksakan diri mau ke level 3.000 contoh gitu. Mudah sih tahun ini ke 3.000 ya, mudah-mudahan. Nah, siklusnya 2019 diangkat itu tahun 2021, 2 tahunan ya. Terus 2021 teman-teman, sampai sini sudah lama teman-teman, sekitar ini sekitar 2023 ya, 2024, 3 tahun ya. Nah, ini baru diangkat 1 tahunan dan sekarang sudah jatuh karena dividend trap teman-teman. Ini hanya karena dividend trap aja, tunggu sampai benar-benar dia itu ada pungutan lagi daripada bandar lokal dan foreign-nya. Nanti kalau dia bisa menembus teman-teman 1.500 lagi, berarti tanda-tanda kenaikan sudah bisa dibentuk, karena ini tanda dia bisa menutup atau tidaknya ya. Kalau dividend trap biasa teman-teman ya, dividend trap itu biasa penurunannya. Lebih baik teman tunggu aja sampai EMA 10 di bawah kanan lagi. Apabila dia naik hanya untuk menutup gapnya aja, cenderung tidak kuat teman-teman, artinya dia mau downtrend. Tapi kalau masih kuat, terus bandar lokal dan bandar foreign juga istilahnya akumulasi lagi dan memaaf harga lagi, bisa jadi biasa melewati harga tengahnya, bisa ke level 2.200 teman-teman, ataupun bisa ke level 2.400. Tapi kalau sekarang posisinya sedikit agak murah aja teman-teman, hati-hati teman-teman ya. Oke, Japa seperti itu ya. Koka sekarang teman-teman ya. Koka. Koka, kita lihat Koka. Nah, kalau Koka perhatikan teman-teman, kita lihat di sini teman-teman ya. Dia posisinya di mana dulu nih? Dia emiten yang dijatuhkan tahun 2023. Nah, ini kemarin sudah sempat kan di angka 119 nih. Tapi dia diturunkan kembali kan. Nah, ini masih ada kesempatan ke sini ke 168 teman-teman si Koka ini ya. Yang targetnya bisa bisa ke atas targetnya. Ini juga baru pertama kali teman-teman sampai sini lagi. Nah, jadi nanti yang target di sini harus terlewatin teman-teman, turun dilewatin. Nah, tinggal dia itu melewati 121 lagi ke 126 mungkin step by step teman-teman ya. Dan targetnya di sini teman-teman 168 karena emiten yang dijatuhkan ini. Ini adalah emiten yang dijatuhkan. Sudah berjalan berapa tahun? 2023 ya, 24, 25 sekitar 2 tahun, 1 tahun setengahan lah teman-teman ya. Nah, ini untuk Koka sementara ini dia lagi posisi downtrend ya. Kenapa? Karena CMA-nya masih berada di atas candle. Dan ini target penurunannya sedikit lagi tercapai si ekor hijau. Ada target penurunan ke 7464, 62, 58 sama di angka 50. Nah, ini target ini belum tercapai teman-teman ya. Baru tersentuh sama shadow aja, jadi saya masih memperkirakan ke arah situ. Emitennya si Y-nya itu si AI ya, teman-teman. Harga wajar sementara di angka 113. Target saya sudah tercapai, berarti kalau sini nanti target capai kedua. Ini target utamanya adalah emiten sini teman-teman, di angka 169. Tapi harus bertahap kan, sekitar 2 tahun aja baru nyampe ke angka 120. Jadi nanti ada step keduanya, step kedua. Kenaikan 1 2 3 ketiganya teman-teman. Berarti keempat ya, bagian keempatnya. Kalau sekarang masih posisi downtrend ya, teman-teman, masih posisi downtrend, jadi teman-teman harap bersabar aja ya. Pungutan bandar foreign sudah ngambil dari sejak tanggal 19 Desember.
mungut terus teman-teman, pembuangannya sedikit. Perhatikan bandar lokal juga sama dari sejak tanggal 19 Desember. Jadi seketika naik di sini teman-teman, ternyata banyak bandar lokal yang jualan, bandar foreign tidak jualan secara signifikan, malahan dia harga atas pun masih ngambil nih. Dan diikutin juga sama bandar lokal. Nah, kenapa katanya diturunkan? Berarti si bandar lokal dan foreign pingin punya barang lagi di harga murah. Mungkin untuk average yang harga di atas ini teman-teman ya, yang punya di atas nih. Nah, dia harus average dulu itu, setelah cukup nanti bisa di up. Kalau posisi sekarang lagi posisi downtrend dulu ya, biarkan aja. Mudah-mudahan ditahan di sini teman-teman di angka MA 200-nya ya. Kalau masih ditahan MA 200 pasti masuk posisi uptrend sebenarnya teman-teman ya. Tinggal ada pencetusnya aja. Ini Smart Money baru masuk sedikit. Ini belum ada lawan teman-teman ya. Smart Money baru sedikit nih, Smart baru sedikit. Kecuali kalau Smart Money sudah mulai banyak, biasa suka sideways dulu teman-teman, sideways biarkan si MA10 sama MA20 nembus dulu candle teman-teman. Itu mungkin tanda-tanda dia akan sideways. Nah, ini tanda target kenaikan di angka 87 sudah diperlihatkan. Itu tanda ini juga ada gap teman-teman ya. Kemarin tanggal 15 April, tanggal 8 di sini ya. Nah, ya ikutan tanggal 8 teman-teman, artinya mau nutup dulu silahkan aja, mau nutup juga akan lebih baik lagi ya. Ini target kenaikan yang sedikitnya. Ini ada gap kecil tadi angka 83 nih target kenaikannya. Nah, tanda kenaikannya ya, tanda kenaikan. Kalau targetnya di sini aja nanti di 92 ya, biar terlewati dua bukit kecilnya. Satu sudah target di sini. Kalau teman-teman bersahabat dengan waktu, teman-teman, ke level yang saya tunjukkan itu akan terjemput kok, teman-teman. Karena ini emiten yang dijatuhkan. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu, buku sudah sekitar 2 tahun pun hanya mampu ke angka 126 gitu kan. Tapi ketika dia sudah mencapai 3, teman-teman, tiga kepala 123 nih, mungkin bisa keempatnya karena dia masih punya PR di 169. Dengan catatan LK-nya keluar dengan baik ya. Baik berartian dia ngelaporan keuangan aja gitu ya. Terus tidak di PKPU-kan, equity normal ya, tidak ada minusnya gitu kan, equity jangan minus gitu kan. Dan ketokohannya tidak bermasalah secara hukum. Oke teman-teman, sabar aja untuk Oka, tunggu aja sampai Smart Money masuk yang banyak teman-teman ya. Cara settingnya sudah saya kasih tahu, di cara silahkan aja. Nanti biasanya kan ini masih posisi downtrend, biarkan aja posisi downtrend, masih berada di atas candle ya teman-teman. Oke, yang nyokot di atas tenang aja teman-teman, tenang aja. Kalau mau average nanti aja setelah masuk di bawah kadang menuju ke atas. Nah, target penurunan bisa sampai angka 50 ya, tapi mudah-mudahan ditahan di angka MA 200 mudah-mudahan. PAMG. Lanjut ya, PAMG. Teman kita nyangkut harga berapa? 90 ya? Tunggu sebentar. Suka lupa teman-teman. 90 mau masuk ke jemput teman, target saya kan di sini teman-teman nih. Nah, masih bisa ke jemput 90 teman, tenang aja. Kalau sekarang posisinya ke istilah ke bawah lagi ke bawah dulu ya. Nanti makanya kalau mau ngambil teman-teman emas tersebut di bawah karena mau di sini ngambilnya teman. Nanti kalau dia jatuh lagi ke bawah kan sudah punya average emas di sini, nanti mau ngambil 84 itu nanti tunggu sekitar 10%, 20%, 15%. Nanti ngambil lagi seperti ini lagi emas tersebut di bawah karena menuju ke atas. Jadi mungkin tadi average teman-teman bahkan di harga tengah. Jadi cepat kejemput teman-teman ya. Kalau 90 sih masih bisa kejemput, ini juga masih di angka masih santai lah teman-teman, ini 90 masih kejemput. Apalagi saya targetnya itu ke sini ke harga atas ini. Kenapa? Karena ini emiten yang dijatuhkan. Oke, teman-teman seperti itu ya. Dan dia meninggalkan jejak kenaikan juga lumayan teman-teman sampai ke level 127 sudah tersentuh dengan shadow tapi tidak kuat ya, akhir meninggalkan jejak kenaikan. Ya dipastikan jangan cuman bandar lokal juga sama forex cenderung akumulasi kok, santai aja. Kemudian kan di teman di sini di market itu bukan 1 hari 2 hari kan. Oke, kita lanjut ke PAMG. PAMG. Nah, kalau ini emiten yang di up duluan, di targetnya jangan tinggi-tinggi, ke sini aja sudah benda di angka 173, rendahin dikit di angka 130 dan yang standarnya itu di angka 115. 100 lah teman-teman, dan dia cenderung bermain di harga murah teman-teman, di harga murahnya ya. Jadi jangan ke atas aja targetnya teman, sini aja targetnya karena ini emiten yang di up duluan ya. Yang di up duluan, dia tidak meninggalkan jejak kenaikan sini karena dia sudah dikasih untung duluan, kecuali kalau ada jejak-jejak kenaikannya nanti teman-teman kita bahas ya. Nah, ini target penurunan kemarin kenaikan ya sudah dicapai dengan baik nih target untuk gapnya ya.
Satu, target kenaikan. Kemarin target penurunan juga sudah dicapai dengan baik. Nah, kita bikin lagi teman-teman. Ini target penurunan kembali ini angka 57 ya, lebih bawah lagi dari yang kemarin ya target penurunannya. Nah, ini target penurunan nih teman-teman di gap ya. Nah, ini gapnya. Nih target kenaikannya apakah ada di sini? Ada di sini teman-teman. Nih, ada di istilahnya di gap ya targetnya. Jadi target sampai sini aja nanti teman-teman ya. Ini mudah-mudahan besok kita di sini ya di angka 63. Oke, mudah-mudahan di situ ya karena si bandar lokal pun masih berada di dalam ya. Bahkan per hari ini aja dia ngambil teman-teman ya 1000 lot. Bandar Poren bagaimana? Bandar Poren juga masih ada di dalam. Teman perhatikan Bandar Poren kan di sini nih ngambil. Terus ada pembuangan kan sedikit. Jadi pembuangan sedikit. Dan per hari ini itu si Poren, maaf si bandar lokal ngambil. Ya, ini kalau mau teman mau ngambil lebih baik di bawah aja gitu kan. Cek PAMG, ya targetnya tinggal jangan jauh-jauh ya. 108 bahkan saya ke sini aja udah cukup 75, 79 gitu teman. Karena kalau tadi angka 100 aja dia ya. Kuartal 3 183 ya. Cenderung bagus teman-teman ya. Target sudah tercapai. Nah, teman-teman tinggal perlu hati-hati perlu ke angka 57 ya. Kalau besok koreksi ke sini teman-teman ya, terjatuh mudah-mudahan dipantulkan ya untuk menutup gapnya ya. Tapi secara EMA sebenarnya kemarin sudah dead close-nya di sini teman-teman ya. Teman-teman mungkin usul pada jualan di sini lah. Kalau yang mengikuti TA gitu ya. Nah, ini posisinya tinggal tunggu aja teman-teman karena posisi MA masih di bawah candle tapi masih menuju ke bawah. Mudah-mudahan ditahan di area 63 ya untuk penurunannya. Apabila dia langsung ada pantulan, targetnya ada di angka 69 sampai mudah-mudahan bisa tembus ke angka 75 sebagai target. 75 target tercapai teman-teman. Terus ada koreksi sudah dipastikan 79 ya. Karena si bandar lokal ataupun si Poren belum jualan yang signifikan, dia hanya jualan untuk nakut-nakutin aja gitu. Makanya mudah-mudahan ditahan di angka 63 ya. Di sini ada gap nih. Mudah-mudahan ditahan sama 6 dia 63-nya. Karena posisinya IMA 200 pun masih berada di bawah kan. Artinya masih posisi uptrend teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang saya bicarakan ya. Apabila dia turun ke bawah ditahan di angka 63 masih cenderung baik kecuali kalau dia jebloskan bisa ke level sini lagi ya. Dia sudah bikin istilahnya ke target penurunan ya misalnya ke 50 lagi gitu kan. Tapi kalau dia ditahan di area sini ya ataupun ditahan aja teman tidak jebol masih cenderung aman ya. Karena si posisi si broker bandarnya nih sudah mulai akumulasi. Apalagi CC di sana sudah masuk nih ya. Di porennya masuk CC nih. Biasanya CC akumulasi terus jualan. Biasanya begitu gitu. Apalagi sih masih menyisakan teman-teman ya si bandar porennya. Dan domestik pun ada si FNL, si YB, ya tambah si DX. Ini bagus teman-teman ya. Manfaatin aja shadownya teman-teman untuk teman-teman PAMG ya. Ya teman-teman ya targetnya jangan jauh-jauh ya si PAMG-nya kita cek satu tahunan deh. Nah biar kelihatan. Nah di sini targetnya di angka 75 teman-teman ya. Bahkan 75 aja sudah oper gitu untuk satu tahunan itu kan. Kita cek kalau 3 tahun sedang lah 9596 kan berarti kan betul kan standarnya 9596 teman-teman ya. Ya teman-teman, sekarang sudah mulai di harga tengah nih, walaupun di 3 tahun. Tapi kalau teman-teman 10 tahunan, posisinya masih di harga murahnya dan targetnya jangan tinggi-tinggi karena standarnya itu di angka seratusan teman-teman ya. 101, 100. Kalau ke 100 itu pasti kejemput teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk PAMG ya. Lanjut ada Koci punya 800 lot di 50. Coba cek Koci deh teman-teman ya. Koci. Kita lihat Koci emiten yang diapain ini. Ya, ini emiten yang di-downtrend-kan, artinya dijatuhkan. Seperti di bawah sekali ke 62, targetnya bisa 83 teman-teman. Koci ini nih, saya punya target 83 nih. Kita cek di sini dulu, nanti kita cek ke atas ya. Bandar lokal kemarin sempat jualan, tapi dia cenderung santai dulu. Teman-teman ada pengambilan dikit ya di arah sini nih. Smart money sudah mulai masuk, tapi tidak signifikan. Untuk Koci ini, target di 53-nya, teman sempat dibuka kunci, dibuka keran ya, tanggal 6 Januari. Nah, kita cek untuk keseluruhan deh dari mulai Januari teman-teman ya untuk mengecek apakah ada potensi dia pecahkan atau tidaknya. Ya, masih posisi aman teman-teman 94.000 artinya di atas 10.000 dan net value-nya masih 0,5 artinya masih di atas rata-rata 5 juta per 3 bulan. MG yang memimpin selama bulan Januari lumayan teman-teman yang mudah-mudahan ditahan ya. CPS spesialis bawahan juga sudah mulai ada, kita cek untuk nego
nego tidak ada, artinya masih dijual di reguler, masih aman teman untuk koci ini ya. Saya cek di sini apakah dia bisa ke harga 60, 61, 64, 69, 75. Targetnya di mana saya ini? Ini yang ke 83 teman-teman ya. Nah, 84 adalah target utamanya di sini teman-teman ya. Saya bikin target utama di sini aja ya. Ini emiten yang dijatuhkan ya. Target utama 22, harusnya dari dulu saya kasih tanggal teman-teman ya. Cuma baru kepikiran sekarang teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk koci seperti itu ya, masih belum ada pungutan yang signifikan, baru ada CMG aja. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ini masih cenderung aman ya, masih transaksi di atas 10.000 dan net value-nya masih 0,5, artinya masih posisi aman teman-teman ya. Apalagi CMG sudah mulai masuk, tinggal dibuka kerannya aja dan Smart Money sudah mulai masuk, jadi lumayan teman-teman ya. Sudah ada riak-riak juga Smart Money teman-teman ya. Mudah-mudahan Smart Money-nya semakin tebal, biasa bisa di-up teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ada pembukaan teman-teman ya, ada pembukaan kuncinya atau pembukaan kerannya, menjadikan teman-teman juga sudah khawatir, ya udah silahkan aja keluar. Tapi yang teman-teman yang percaya dengan 50-an teman-teman, banyak teman-teman kita itu yang mengadosi, udah saya beli 50 santai, mau tinggal 1 tahun 2 tahun pasti di up kok. Nah, kadang-kadang seperti itu teman-teman, dia hanya ngecek untuk teman kita hanya ngecek LK-nya aja, LK keluar, oh masih keluar, masih bagus itu kan. Yang sudah mulai deg-degan itu ketika LK tidak keluar ya. Kalau LK sudah tidak keluar per kuarter aja, 1 kuarter aja. Nah, udah tanda-tanda tuh teman-teman ya, udah tanda-tanda, udah pusing tuh yang punya harga 50-an. Dari ngecek dari LK aja, terus nanti lihat tuh hutangnya. Dia cuma hutang nggak, banyak hutang nggak? Oh, kalau tidak banyak hutang berarti jauh dari PKPU gitu, di PKPU kan ya untuk membayar hutang. Ya ketokohannya bermasalah, kalau tokoh biasa-biasa aja tidak tersebar namanya, ya masih cenderung aman teman-teman, kecuali kalau ada beberapa tokoh teman-teman, tokoh-tokoh di BI itu ya yang punya emiten yang harus teman-teman waspadai ya. Ya, nanti kita cek deh itu teman-teman. Itu harus waspadai ketika sebuah emiten nyambung ke orang itu, teman-teman lebih baik jangan ikutan deh. Jangan ikutan deh. Ya, walaupun harga sudah tinggi jangan ikutan, walaupun harga bagus pelaporan keuangan jangan ikutan deh. Ada beberapa apa namanya tokoh, dia termasuknya tokoh juga karena dia beberapa mengipokan saham, ya terjadi terjatuhan lagi begitu teman-teman. Ya cenderung dia hanya mau ngambil untungnya aja gitu kan. Ya teman-teman, mungkin seperti itu ya. Makanya teman-teman kita cek deh koci ini posisinya di mana ya. Koci. Mana? Nggak masuk. Tumben nggak masuk. Ya, kenapa nih? Koci. Nah, ini masih aman teman-teman. Masih aman ya. PRS-nya 10. 7 ya, memang mahal ya, jatuhnya mahal kan. Walaupun 50 mahal gitu ya. Ini masih aman, masih bagus, masih ada keluar lah. Terus untuk hutangnya juga masih 3 miliar. Dari equity-nya 129 miliar ya. Kas juga ada sekitar 12. Artinya untuk membayar hutang ya sangat mudah, teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Dividen tahun 2005 3 perak tuh, bagian dividen juga teman-teman ya. Lumayan teman-teman, 100% berarti teman-teman ya. Kalau 3 perak kemarin bisa biasa biasa 100% nih kalau sekarang juga ya. Oke teman-teman, mungkin sampai itu ya. Jadi posisi masih aman, apalagi dia bagian dividen teman-teman ya. Tinggal tunggu market makernya aja ini mau menggerakkan atau tidak ya. Oke, karena betul teman-teman, si saham itu tidak naik dengan sendirinya. Makanya ada istilah pengendali teman-teman untuk mengendalikan gitu kan. Dan ada penggeraknya. Penggerakannya ya kalau ada bandar lokal, bandar foreign, ya smart money itu. Pemerintah bisa menggerakkan, silakan aja kalau bisa teman-teman. Naikin 3 tik 4 tik dihajar besoknya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita lihat Magic teman-teman ya. Tunggu sebentar teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lihat Magic ya. Magic teman-teman ya.
Kita lihat MACD. Kuartal 4 sudah dihitung ya MACD ya. 2.800 teman-teman MACD itu targetnya. Berarti MACD sudah dihitung nih ya. Harga wajah sudah dihitung ya. Nah, teman-teman MACD banyak yang harus dihapus teman-teman ya. Ini target kenaikan sudah dicapai dengan baik, 1. Ini target kenaikan juga sudah dicapai dengan baik, 2 ya. Nah, tinggal kita kasih tanda penurunan. Yes, pertama sudah di sini, kedua di level 934. Lanjut ada si ekor merah teman-teman ya di angka 1020. Nah, apabila dia koreksi sampai ke angka 1020-an lah, 1020-an teman-teman ya. Masih cenderung aman ya, walaupun di sini ada gap nih, ada gap ya. Nggak jadi masalah teman-teman ya. Karena MA semua lagi menuju ke atas. MA20 pun demikian. Jadi beberapa ini target selanjutnya teman-teman di angka 1236 ya. Ini target ketiga nih. Ini beberapa sudah cepat tercapai belum targetnya? Belum ya, semenjak diupdate belum ya. Update itu tanggal 9 bulan 4. 9 bulan 4 teman-teman ya. Sudah diupdate ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, posisi masih uptrend teman-teman ya. Posisi masih uptrend. Ini target kenaikan selanjutnya ada di angka 1097 sama di angka 1100-nya. Tapi kalau pengen uptrend benar-benar uptrend bisa ke level 1200. Ini target di sini teman, target. Satu di sini ya targetnya ya. Nah, target tanggal berapa sekarang? 22 ya. 0425. Ini targetnya teman-teman ya. Terus kepada teman-teman ya, ini kan sampai 2.800 teman-teman ya. Kita cek di sini teman-teman ya. Untuk apa? Untuk MACD ya. Kita cek MACD di sini. MACD untuk 3 garisnya. Nah, saya suka menggunakan 3 garis. Kenapa 3 garis menandakan dia posisinya di mana? Posisinya berarti mantul dari harga tengah ya. Mantul dari harga tengah. Targetnya jangan tinggi-tinggi dulu teman-teman ya. Memang saya bilang harus melewati ke angka 1200 dulu baru dikatakan uptrend. Kenapa? Kalau sudah melewati yang bukit agak tinggi dikit sini teman-teman ya. Mudah-mudahan sih sekarang posisinya uptrend juga teman-teman ya. Makanya jangan jauh dulu targetnya ya. Ke sini sudah cukup lah, ke 1200 juga sudah cukup teman-teman. Kalau ke 1300 juga masih cukup. Nah, di sini kan paling mentok di harga berapa nih? Dia 1600 ya. Nah, 1600 dia sudah menyentuh harga overnya. Andaikan dia tidak menyentuh harga over selama 10 tahun ya, dikit aja teman-teman, menyisakan ruang dikit aja. Artinya dia masih mau menuju ke atas. Berarti secara fundamental lagi bagus teman-teman ini. Ini fundamentalnya bagus, harga wajarnya sekitar 2.800. Harga PBB-nya aja 1.400 teman. Kalau sekarang di harga cuman 1.000 kan, ke harga PBB 400 perak, apalagi ke harga PR ratio. Tapi kalau melihat kenyataannya paling mentok di angka 1.600. Jadi posisi sekarang harga wajarnya lagi bagus teman-teman. Fundamentalnya lagi bagus. Ya targetnya walaupun ke 1.600 bisa aja lagi. Tapi teman-teman turunin target dikit lah 1.400. Kalau enggak 1.420 gitu teman-teman ya. Yang wajar-wajar saja teman. Karena posisi si Bandar Poren terus-terusan ngambil. Ini bisa menjadi dia menjadikan pucuk lagi teman-teman. Sampai ke pucuk lagi gitu. Karena secara fundamental baik. Mungkin si Poren sudah jualan sedikit demi sedikit, beberapa sudah mulai jualan. Makanya di Bandar Poren, bandar lokal yang sekarang akumulasi lagi nih. Ada pembuangan sedikit tapi akumulasi. Ya, mudah-mudahan sampai ya ke angka 1120 lah teman-teman ya. Oke teman-teman, smart money sudah mulai masuk teman-teman ya, tinggal ada dorongan lagi, tetap harus waspada. Ini area 1000-nya 1020 sama di angka 1930. Kalau dibawa ke bawah lagi ya otomatis dia di posisi tengah lagi di sini teman-teman. Ini si Medce ini ya. Si Medce ini dijual di harga tengah ke atas, berarti dijual di harga mahalnya, teman-teman ya. Jadi si Medce dijual di harga mahalnya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, selanjutnya ada emiten apa ini? Bir ya. Bir. Waduh. Bir, teman-teman ya. Kita cek bir. Posisinya dia lagi downtrend, teman-teman ya. Target penurunan sudah saya kasih tahu dulu ya. Sudah terlewati 2 nih, 2 target penurunan. Ini 3 di sini harusnya kalau teman-teman nanyain lagi ya. Nah, ini masih posisi downtrend, teman-teman ya. Nanti apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada, teman-teman, di mana? Perhatikan di area sini. Yang area 88, teman-teman ya, di area 88 nih ya.
88 dan area kenaikannya di sini juga ada teman-teman nih. Di area 119. Oh, di sini saya tidak melihat teman-teman ya. Oh, di sini satu teman-teman. Sorry, nggak kelihatan teman sini. 110 ya. Di atas sedikit ada nggak? Ada gap kecil teman sini nih. Tapi jangan ke situ deh. Nah, lebih baik teman-teman sini aja nih. Ya, ya. Sip, nih 3 garis aja. Di sini aman, 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 aman. Ada di sini kecil teman-teman ya. Di sini kecil banget. Ya, udah sampai situ aja. Nah, ini posisi kan lagi downtrend teman-teman ya. Lihat posisinya sekarang lagi diambil sama Bandar Foreign ya. Nih, per hari ini diambil sama Bandar Foreign. Betul lagi downtrend karena banyak yang nerima. Kenapa kata kok bisa downtrend? Bisa jualan si Foreign sama si lokal karena ada yang nerima. Gitu aja teman-teman. Intinya kenapa si Foreign jualan ke bawah? Karena banyak yang mau average teman-teman naruh sebelah kiri. Jadi hajarlah sama Bandar. Biasanya saya pasang 1.000, ini ada 3.000. Ya udah, kapan lagi saya dapat duit itu? Ya udah. Istilahnya kan emiten-emiten yang didontorkan seperti ini cenderung mereka sudah ngambil modalnya, sudah ngambil keuntungannya. Berarti sisa barang sebagai pedagang, teman-teman. Saya juga sebagai pedagang itu ketika saya beli barang 1.000, teman-teman, atau enggak 100 lah, contohnya beli barang jumlahnya 100. Ketika 75 sudah masuk modal sama keuntungan, berarti kan sudah dapat untung, teman-teman. Ya tinggal ada yang 25 lagi, berarti mau dijual di harga berapapun tetap untung, teman-teman. Itulah teknik seorang pedagang, teman-teman ya. Per hari kemarin ya, tanggal 21 dia ada pengambilan daripada Bandar Foreign dan per hari ini ditahan di angka 66, tapi Foreign tidak melakukan apa-apa, teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman, kita cek per hari ini. Domestik ada COD, foreign-nya kosong. Boleh kan kosong kan di sini kan? Kita cek deh tanggal 21-nya siapa yang ngambil ya. Ada si Cece teman-teman sudah ngambil 1.000. Nah, pertanda baik teman-teman ya, Cece sudah ngambil 1.000 di angka 70. Perhatikan teman-teman ya, kalau Cece sudah ngambil biasanya ngambil dulu akumulasi, markup harga dan jualan. Nah, mudah-mudahan bisa tembus. Nih kan ada gap kecil teman-teman di sini nih, ada gap kecil, mudah-mudahan bisa tembus 82. Apabila 82 tidak tembus, berarti dia mau melanjutkan penurunan. Apabila tembus 82 cenderung dia sideways, lihat MA10-nya. MA10 kalau masih menuju ke bawah masih potensi untuk turun. Tetapi kalau sudah menuju ke atas, teman-teman dipastikan sudah mulai uptrend. Kita cek deh. Biar ini dalam posisi biar ya. Dalam posisi dia di mana, teman-teman? Di mana? Nah, bir itu emiten yang di up duluan, tapi belum pernah menyentuh harga over ya. Kita cek 3 tahunan. Nah, masih ada kesempatan teman-teman. Sekarang lagi di downtrend kan, benar-benar downtrend teman-teman. Tunggu MA10 di bawah candle menuju ke atas. Sudah tidak ada cara lain teman-teman. Itu. Nah, target teman-teman jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. Mungkin bisa ke harga murahnya dulu ya di angka 110. Kita lihat nanti di situ. Kalau tanda-tanda kenaikan udah saya bikin sampai ke angka berapa nih? 254 malah, 254 di harga sini ya. Nah, di bawah harga ini kan, di bawah harga tengah ya. Bahkan nanti sampai sini aja nih targetnya teman-teman. Di pas ujung ini aja nih, di 257. Itu tanda normalnya di situ ya. Ya teman-teman, targetnya jangan jauh-jauh dulu, jangan average dulu, biarin aja. Jangan average dulu, biarin aja karena posisinya sekarang posisi downtrend. Nah, kabar baiknya itu si Bandar Foreign sudah ngambil, teman-teman ya. Perhatikan ketika Bandar Foreign ngambil adalah shadow-shadow dikit gitu, teman-teman ya. Nah, tapi dia jualan di sini kan ada shadow tinggi, ya. Tapi di sini Foreign jualan, tapi di sini sudah mulai ngambil lagi, apalagi Cece sudah mulai ngambil. Kebiasaan Cece ngambilnya itu adalah ngambil dulu, memaaf harga dan jualan. Mudah-mudahan bisa tembus ke angka 81, teman-teman. Ya, teman-teman, sebentar ini masih posisi downtrend ya, biarin aja. Sampai tunggu sampai MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Ini kan MA10 di bawah candle tapi tidak menuju ke atas kan. Hanya masih menuju ke tengah gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk si bir seperti itu ya. Ini posisi juga murah-murah banget. Tapi targetnya nanti target ini kan sudah emiten yang di up duluan, teman-teman. Beda dengan emiten yang di downtrend kan gitu kan. Oke, ini kita akan hitung harga wajarnya. Karena sudah lama teman-teman, di tahun 2023 ya. 23, 24, masih 1 tahun lah teman, tidak terlalu lama ya ini. Januari tahun 2023 ketemu 2024 1 tahun. Baru 2 tahun lah teman-teman ya. Belum cukup umur teman-teman. 3 tahun minimal teman-teman ya. Oke, smart money sudah mulai masuk, tunggu smart money lagi teman. Kalau mau dia sudah mulai sideways, tunggu smart money aja masuk. Dan
Dipastikan kalau CC sudah akumulasi, mudah-mudahan akumulasi lagi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk saat ini ya. Nanti kita akan bahas lagi emiten teman-teman yang lain. Ada ECI, ada Elite gitu ya. Sampai mana tuh? Sampai Unik sama Main ya. Ini mudah-mudahan bisa dibahas lebih lanjut lagi teman-teman ya. Oke, dari saya sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.